Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Suciati, guru BK di SMK Negeri 1 Danawu. Saat ini saya data sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor peserta PPG 2015027 33997. Pada hari ini, tepatnya hari Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktik uji kinerja dengan nomor daftar ujian 20232136008. Praktik pembelajaran yang saya laksanakan hari ini adalah praktik layanan konseling kelompok dengan pendekatan REB Teknik Diskut Kognitif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Silakan duduk. Sudah datang semua. Baik. Sebelum memulai kegiatan, kita awali dan berdoa dulu ya. Baik. Silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kalian sudah mau datang memenuhi undangan Bu Vena ke ruangan ini ya. Nah, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Soalnya kan cuacanya mendung. Jadi tadi berangkatnya kayaknya agak gelap gitu ya. Sini tadi sudah jam pulang ya, jadi tidak mengganggu jam pelajaran. Oh ya Bu, anak aku ya saya kok dipanggil ke ruang BK. Oh gitu, begini, baik. Tujuan kenapa Bu Vena memanggil kalian ke ruangan BK adalah Bu Vena ingin mengadakan layanan konseling kelompok. Sudah pernah belum layanan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Di SMP belum pernah ya? Belum. Dan ini waktu itu bulan Agustus kalau nggak salah kalian Bu Vena beri angket kebutuhan peserta didik. Terus kalian mengisi bahwa kalian berenam sudah yang satu tidak ada karena ikut pasti kalau nggak salah ya. Nah jadi Bu Vena panggil yang berlima saja. Karena kalian mengisi bahwa kalian tidak memahami tentang rasa percaya diri dan Bu Vena kayak guru, semua kelas juga kalian mengalami masalah percaya diri. Jadi itulah sebabnya kenapa Bu Vena memanggil kalian berlima datang dua. Nah, tadi kan kalian belum pernah melaksanakan konseling kelompok. Bu Vena jelaskan dulu ya pengertian konseling kelompok itu. Konseling kelompok itu adalah layanan yang diberikan oleh ibu sebagai konselor, ibu disebut konselor, dan kalian disebut sebagai konseling. Jadi layanan diberikan oleh konselor kepada konseling dalam dinamika atau suasana ke kelompok, jadi bersama-sama. Oleh sebab itu diharapkan saling percaya, saling pengertian, dan saling mendukung satu sama lain. Ya. Nah, tujuan konseling kelompok, jadi semua kita pun ada tujuannya. Konseling kelompok juga ada tujuannya. Tujuannya adalah agar permasalahan percaya diri yang kalian alami bisa diselesaikan bersama-sama di sini. Jadi kita akan menemukan penghambat kalian tidak bisa berkembang secara optimal dalam hal percaya diri di dinamika kelompok ini. Nah, jadi kita akan menemukan solusinya bersama-sama. Nah, lalu dalam konseling kelompok itu juga ada asas-asasnya. Ya, asas-asasnya adalah yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Kalian tadi datang ke ruangan ini memang dipanggil Bu Vena, tapi kalian ada rasa sukarela tidak datang ke sini? Sukarela. Tidak Bu Vena paksa ya? Tidak. Itu namanya asas kesukarelaan. Jadi kalian datang dengan sukarela, meskipun Bu Vena minta datang, kalian datang tanpa dipaksa. Lalu yang kedua ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi dalam kegiatan kali ini, Bu Vena harap kalian terbuka. Apapun yang menjadi penyebab kalian bermasalah dalam percaya diri sehingga kalian tidak bisa berkembang secara optimal, kalian ceritakan saja. Kalian juga ingin menyampaikan keluh kesahnya, ceritakan saja. Jadi terbuka apa adanya. Jadi supaya kegiatan yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah,
baik, untuk selanjutnya yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yang paling penting, yaitu apa? Dalam kegiatan kita hari ini, teman-teman kalian atau kalian juga akan mengatakan permasalahannya. Ada hal-hal atau data-data yang tidak baik untuk disebarkan kepada orang lain. Jadi kita harus saling menjaga kerahasiaan satu dan lainnya, ya. Kalian harus punya komitmen untuk saling menjaga, saling merahasiakan apapun yang didapatkan dalam pertemuan kali ini. Nah, untuk menjaga komitmen itu, bagaimana kalau sekarang kita melaksanakan ikrar dulu. Jadi kalau sudah kelompok itu ada ikrarnya. Nah, supaya kita sama-sama saling percaya, saling menjaga satu sama lain. Nah, baik, kita mulai ya. Nanti kalian ikuti saja apa yang Bu Vena sampaikan. Ya, kita mulai. Namanya di dada, ya. Ya apa, ini memang apa namanya tulisnya seperti ini. Karena masih baru ini ya. Ya apa, baik. Ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Saya berjanji. Saya berjanji Dengan ini menyatakan bahwa saya siap dan sanggup menerima, menjaga, menyimpan dan merahasiakan data dan informasi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi terima kasih banyak. Kita sudah melaksanakan ikrar. Kalau sudah kelompok, ikrar dan kerahasiaan, tolong dipatuhi bersama-sama ya. Nah, baik. Sekarang saya mau tanya, kalian satu kelas sudah tahu nama masing-masing? Sudah. Nah, tapi apakah tahu kita temannya? Belum. Nah, untuk merilekskan kita sebelum masuki tahap inti, kita perkenalan dulu, tapi perkenalannya dengan peserta kita masing-masing. Ya, tapi kita buat menarik. Caranya gimana? Kasih contoh ya. Misalnya, saat kita mengatakan halo, kalian menjawab hai, ya. Nah, halo. Hai. Saya Vena Sugiati. Cita-cita saya adalah apa ini? Penulis. Nah, betul. Ini seperti itu nanti, ya. Baik, siapa yang mulai duluan? Baik, Mbak Tia, silakan. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana. Cita-cita saya Apa itu? penyanyi. Oh ya, penyanyi. Lanjut, siapa lagi? Oh iya, Mbak Nuti, sebentar. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Sabrina Wilasari. Cita-cita saya adalah Apa ini? Apa ya? Polisi. betul. Nah, polisi. Lanjut, siapa? Belum. Oh, hai. Bisa, silakan. Cita-cita saya Apa itu? Iya. Nah, lanjut, siapa? Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Bisa? Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Tista Margarita. Cita-cita saya apa ya? Oke. Iya. Saya Bu. Iya, silakan Bu Bulan. Lanjut. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Cita-cita saya apa ya? Suka main duit ya? Iya. Orang kaya. Baik. Kalian tadi sudah perkenalan cita-citanya ya. Berarti kan sudah saling mengenal nama dan cerita masing-masing. Sebenarnya disampaikan bahwa pertemuan kita itu dibatasi oleh waktu, yaitu kurang lebih 40 menit. Nah, nanti tetap dilaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan ini akan berlanjut ke pertemuan berikutnya. Itu ya, jadi pertemuan pertama ini cukup 40 menit. Nah, sebelum memasuki tahap ini, saya tanya sekali lagi, kalian sudah siap ya mengikuti kegiatan ini? Siap. Yakin ya, siap ya? Nah, baik. Sampaikan ke Ibu, siapa kira-kira yang menyampaikan duluan mengenai alasan kenapa sih kok tidak percaya diri? Siapa? Saya Bu. Iya, Mbak Tia, silakan. Jadi gini Bu, di kelas saya itu kan
cowoknya ada 3. Salah ya. Cinta. Nah, terus kan saya menyukai menyukai salah satu dari mereka. Nah, pas waktu saya presentasi di depan, itu saya dilihatin sama dia, jadi saya agak grogi, terus nervous, kayak gitu. Nah, terus saya waktu masalah cewek tuh sih udah sama hati ya. Terus waktu kelompok atau diskusi kayak gitu, nah saya itu ditatap sama dia, jadi kayak saya tuh salting, terus gak percaya diri gitu loh. Berarti intinya masalah kita. Berarti kamu nggak pede karena grogi deg-degan kalau sekarang dilihat sama si kayu tadi ya. Jadi alasan dia percaya dirinya karena Cowok. siapa lagi yang menyampaikan dunia? Jadi silakan. Saya selalu memikirkan kegiatan paskibra dan saya selalu ekskul paski ya. Dan saya selalu ditanya oleh senior saya tentang pelaksanaan kegiatan LDK sama pas meeting, dan saya tidak bisa menjawab Bu karena saya tidak punya pengalaman untuk menjadi panitia waktu SMP. Dan kalau misal saya di kelas, saya ditanya oleh guru saya takut mau jawab soalnya saya masih memikirkan permasalahan paskibra. Oh gitu, berarti intinya Mbak Novi itu di kelas tuh banyak dia dulu saat disuruh sama guru merasa tidak percaya diri memang karena ada masalah di paski. Nah di paski sendiri itu juga termasuk masalah percaya diri ya, karena tidak mau menyampaikan ide dikarenakan saat SMP belum punya pengalaman ya Mbak. Iya. Sepertinya ya. Baik, selanjutnya ya Mbak Ulan silakan. Permasalahan saya itu di warna kulit Bu. Di keluarga saya kan warna kulit itu loh Bu. Ya Bukan cantik loh jadi ya. Cantik. Bukan hitam sih, tapi kayak ya sama Kita manis kan. Terus kan kalau sekarang itu masih masuk kelas 1 SMK, itu biasanya kan banyak yang maca dan itu lebih bermake up, jadi kayak agak insecure, apalagi saat diskusi atau presentasi gitu insecure karena warna kulit. Oh berarti kamu tidak percaya diri karena warna kulitnya. Tapi cantik kok ya Mbak Ida. Cantik. Karena warna kulitnya itu warna eksotis gitu ya. Bener ya, bener nggak sih? Iya. Kan jarang-jarang kadang kita kalau hitam-hitamnya kereta api ditunggu bener nggak? Bener ya gitu ya. Kan apa namanya nyata gitu ya, yang cantik kan? Cantik. Bisa dibeli. Selanjutnya siapa? Iya, Mbak Tista silakan. Jadi permasalahan saya gini Bu, saya kan barusan masuk kelas 1 SMK ini. Jadi kan saya belum mengenal teman-teman satu sama lain, cuma berapa aja. Waktu mau diskusi apa gimana gitu saya agak gimana ya Bu? Canggung, kan belum kenal semua banyak teman-teman di daerah sini. Oh. Jadi ya Jadi dia perasaan tidak percaya diri karena masih baru. Iya. Baru bersama teman-teman sekelasnya. Karena SMP-nya memang nggak satu sekolah ya. Memang apa namanya? Jadi berbeda teman sehingga saat di kelas itu merasa ada kecanggungan gitu ya. Jadi nggak percaya dirinya karena beda teman tadi ya. Nah baik selanjutnya, oh iya Mbak Rita. Saya merasa pendapat saya itu salah, terus saya juga merasa nggak bisa. Saya pengen pendapat. Oh gitu, sebentar. Mbak Dita itu tidak percaya diri karena merasa tidak pintar, Iya. tidak Takut salah juga. betul salah juga. Nah, kenapa kok bisa pikiran seperti itu Mbak Dita? Jadi dulu saya pernah nyampein pendapat pas waktu berapa ya? Pas di SMP yang salah. Nah itu pendapat saya itu salah. Terus saya dikolok-kolok, diejek, dikata-katain sama teman saya. Nah mulai dari situ saya takut trauma gitu. Oh gitu, berarti Mbak Dita tidak percaya diri dikarenakan ada perasaan apa namanya takut seperti di SMP gitu ya. Oh gitu, jadi berarti takut sampai Gak semua kok di teman-teman, kalau kamu salah berpendapat gak juga semua ngolok-ngolok, juga ada yang bisa memberi pendapat kayak kita semua kan. Nah itu katanya teman kalian pernah ngelolok jangan-jangan? Ya. Itu teman sekelasnya kan? Udah pernah ngelolok? Nggak Udah. Nah, baik.
Jadi apa namanya pemikiran yang disampaikan oleh Mbak Dita itu dikategorikan sebagai pemikiran yang irasional. Tahu nggak irasional itu apa? Iya, silakan Mbak Dita. Berpikiran yang irasional itu berpikiran yang tidak masuk akal. Nah, itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Seperti yang Mbak Dita sampaikan dalam 11 tapi belum pernah ngejek-ngejek kita. Nah itu jadi yang disampaikan oleh Mbak Dita tadi, dia tidak percaya diri karena pikirannya yang Irasional. Nah dari kelima masalah ini kira-kira yang akan dibahas lebih dulu di pertemuan sekarang ini siapa? Masalahnya kita dulu aja Bu, kalau saya dan teman-teman menunggu. Oh gitu. Kayaknya masalahnya kita lebih aja. Oh iya, gimana Mbak Dita? Ya Bu, nggak apa-apa. Masalahnya Mbak Dita dulu ya? Iya. Karena kelihatannya kok apa namanya berat gitu ya, bilangnya kok kayak ada sesuatu yang memang disimpan gitu yang tidak sebenarnya. Kalau yang lain masih bisa tahun berikutnya ya. Ya. Baik, berarti kesepakatan kalian untuk dibahas yang pertama yaitu pertemuan hari ini adalah permasalahan dari Mbak Dita. Nah, baik. Mbak Dita, menurut Mbak Dita siap masalahnya diangkat di pertemuan hari ini? Siap. Siap ya? Nggak usah khawatir, karena teman-temannya pasti sudah jelasnya. Kita sudah berikrar tadi, ya. Baik, sekarang kita akan membahas masalah Mbak Dita, ya. Mbak Dita tadi menyampaikan apa namanya bahwa takut diejek, takut diolok-olok, padahal temannya tidak pernah ya, takut langsung diejek dan diolok-olok. Nah, Vena ingin menyampaikan bahwa tadi itu adalah pemikiran yang rasional sehingga Vena mengambil pendekatan FEDT dengan teknik dispute kognitif. Nah, kenapa kok seperti itu? Jadi, Vena ingin kamu tahu bahwa pemikiran kamu itu keliru, pemikiran kamu itu irasional dan apa namanya diubah ke pemikiran yang rasional. Nah, tapi apa namanya menggantinya itu tidak mudah, perlu dukungan dari kalian. Nah, kalian nanti akan membantu Mbak Dita menemukan pemikiran-pemikiran yang Rasional. Jadi dari Mbak Dita bisa memecahkan masalahnya dan kalian juga ikut membantu menemukan solusinya. Ya, tadi pemikiran irasionalnya tanya Mbak Ulan bahwa apa namanya tidak pernah diejek dan sebagainya, tapi Mbak Dita memikirkan bahwa yang dulu di SMP diejek disamakan dengan teman-temannya saat di SMK. Ya, baik. Nah, di sini Bu Vena punya kartu. Ini namanya kartu konsep ABCD. Nah, ini akan menjadi media kita untuk membantu Mbak Dita. Nah, Ibu mulai dari sini ya. Di sini ada A, B, C, dan E. Nah, yang D dan E ini Bu Vena simpan dulu. Nah, kita akan membahas yang A, B, dan C. Nah, di A ini nanti Mbak Dita kita bantu untuk menemukan peristiwa atau kejadian apa sehingga Mbak Dita berpikiran yang tidak rasional atau irasional tadi. Ya, nah, ini peristiwa apa sih yang menimbulkan Mbak Dita berpikiran yang tidak masuk akal rasional. Nah, ini ada pulpen Mbak Dita, itu teman kita bantu ya. Mengisinya silakan diisi dulu Mbak Dita. Nah, baik. Apa kira-kira? Yang tadi lebih yang kamu di olok-olok. Itu dan diolok-olok terus yang Terus yang kata kamu itu yang diejek. Nah, ya itu kan kejadian yang menyebabkan kamu berpikir negatif, irasional ya tadi ya. Nah, tidak. Baik, coba dibacakan Mbak Dita. Apa peristiwa atau kejadian yang menyebabkan kamu berpikir irasional? Jadi saya berasa diejek teman di depan kelas. Diolok-olok ketika jawaban keliru dan dikatakan seperti Baik. Nah itu ya, itu adalah perasaan yang apa namanya Mbak Dita. Jadi kejadian yang menyebabkan dia berpikir tidak rasional atau irasional tadi, yaitu diejek temannya depan kelas. Itu memang kejadian yang membuat membuat trauma, membuat sakit hati, atau juga membuat apa namanya kejadian kita takut gitu ya. Apa namanya jadi diolok-olok karena jawaban keliru, dikatakan sok pintar gitu ya. Nah, apa namanya sebelumnya itu Mbak Dita gimana sebelum dikata-kata itu? awalnya dulu itu saya
biasa Bu, kalau nyampaikan pendapat juga baik, benar. Nah, pas waktu itu mungkin saya gagal fokus. Ketika guru nerangin, saya ditanya, saya jawabnya salah. Nah, dari itu saya di awal-awal terus gitu. Oh gitu, berarti saat itu kamu tidak fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru gitu ya, sehingga menimbulkan yang namanya peristiwa ini, yaitu diajak teman, dia olok-olok dan dikatakan sok sebelumnya. Berarti sebelum jadian itu kamu sering memberikan pendapat, kamu biasa gitu ya. Baik-baik. Apa namanya, ini Bu Vina simpan dulu ya, yang A ini peristiwanya. Nah sekarang yang B ini Mbak kita isi. B itu apa? B itu adalah beliefs. Beliefs itu adalah keyakinan yang irasional. Jadi keyakinan yang tadi diyakini Mbak Dita sehingga menyebabkan dia berpikir irasional. Nah silakan ditulis Mbak Dita. Kira-kira apa yang kita bantu Mbak Dita ya? Kamu tadi kan ngerasa kayak kamu tuh nggak pintar. Nah itu Mbak Iya, nggak pintar tadi itu kamu di awal bilang tidak pendapat karena apa namanya takut salah itu ya kayaknya gitu ya benar ya. Benar. Tapi kita kalian kembali aja yang tulis ya. Baik, dibacakan dulu. Nah, biar temannya tahu, oke? Silakan. Yang pertama, saya merasa tidak pintar. Yang kedua, ide saya tidak cemerlang. Oh gitu. Lalu yang ketiga, saya tidak bisa berpendapat dengan baik. Nah, baik, coba ditanyakan dulu ya. Saya tidak pintar itu kenapa aku pikiran tidak pintar? Ya. Karena salah tadi pendapat dia. Terus kamu mengatakan ide kamu tidak cemerlang karena saat itu tidak fokus. Nah, jadi kamu pikiran tidak cemerlang, takut menyampaikan. Terus saya tidak bisa berpendapat dengan baik. Itu karena gimana ya, Bu? Takut gitu. Oh gitu. Jadi sekarang takut itu kamu pikiran yang ini ya Mbak Dita, pikiran yang tidak masuk akal. Baik, ini keyakinannya Mbak Dita sehingga Mbak Dita bersikap tidak percaya diri. Nah sekarang ini yang C. Yang C itu di sini Bu Vena ingin namanya konsekuensi ya. Jadi Bu Vena ingin Mbak Dita menuliskan di sini di kartu ini konsekuensi atau dampak apa sih yang ditimbulkan dari keyakinan irasional tadi ya. Mbak Dita kan tadi mengatakan tidak pintar, tidak mengatakan tidak cemerlang, terus dia tidak mengatakan sehingga tidak percaya diri tadi. Coba ditulis. Baik, coba kita bantu konsekuensi apa sih yang didapat Mbak Dita dari pikiran irasional tadi. Ada nggak yang bisa bantu? Yang silakan Mbak Dita. Kamu sih kalau disuruh presentasi nggak mau sehingga jadi ditanya dulu. Nah itu loh ya. Jadi konsekuensinya kamu sering tanya dulu ya, betul ya. Baik, kita bacakan dulu ya. Yang pertama, itu tadi saya tidak mau presentasi sehingga saya sering ditanya dulu. Oh betul, ya konsekuensinya. Yang kedua, saya selalu diam saat diskusi kelompok sehingga dijauhi kelompok. Oh gitu, nggak satu kelompok ini sama Mbak Dita? Enggak ya? Bener ya ngejauh ya? Iya. Karena kamu sering diem paling, ya sering nggak mau menyatakan pendapatnya sehingga teman-temannya paling diem nggak menjauh. Coba nanti dulu ya. Jadi konsekuensi yang didapat kamu menjadi tidak diajak diskusi ya, terus kamu sering disuruh guru tanya guru karena tidak mau presentasi ya, karena guru itu ingin anak siswa-siswanya kita didiknya rata presentasi, jadi bergantian. Jadi saat kamu tidak mau presentasi mesti tanya ya, jadi ini konsekuensi yang didapat karena pikiran yang tidak irasional. Selanjutnya sebelum masuk ke disputing itu apa? Disputing itu adalah kita mengkonfrontasi, kita menyerang, kita menyadarkan Mbak Dita bahwa pemikiran tadi itu adalah pemikiran yang keliru. Nah, di sini kita akan mencari kata-kata yang tepat atau pemikiran-pemikiran yang
kita bisa sampaikan ke Mbak Dita supaya Mbak Dita memunculkan pemikiran yang rasional. Jadi di sini nanti kita akan membangkitkan pemikiran yang bisa membantu Mbak Dita untuk berpikir rasional. Nah, untuk itu Bu Vena akan bantu sebelum mengisi D ini, disebut ini, Bu Vena akan membantu dan memberikan sedikit tayangan. Ya, di sini ada yang namanya tayangan metafora. Di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana cara Mbak Dita untuk menghadapi masalah sehingga menemukan pemikiran-pemikiran yang rasional dan juga akan membantu kalian nanti saat menghadapi permasalahan yang sama seperti Mbak Dita. Ya, sini ada. Nah, baik ya. Ini adalah slide LCD yang nantinya mungkin akan membuka pemikiran kita untuk membantu Mbak Dita menyelesaikan masalahnya. Ya. Ilustrasi cerita kasih sayang yang salah dari seekor burung terhadap anak-anaknya. Silakan dibacakan selanjutnya. Siapa? Mbak Ulan, silakan. Setiap hari si induk burung akan memberi makan anaknya yang masih kecil dan tidak ada sehari pun terlewatkan untuk terus memberinya makan. Karena si induk berpikir anaknya masih kecil dan dia harus selalu memberinya makan akan tetap hidup. Lanjut. Saya Upaya lebih. sehingga hal ini berlanjut sampai si burung yang kecil tadi beranjak besar. Waktu dimana dia seharusnya sudah bisa mencari makan sendiri, akan tetapi si induk tetap memberikan makan, menyediakannya dan tidak mengajarkannya untuk mencari makan sendiri, sehingga burung kecil tadi tidak bisa sendiri mencari makanan untuk dirinya. Selanjutnya. Ya, silakan Mbak Dita. Saat si induk berangkat di anak pribadi akhirnya kesulitan untuk mencari makanannya. Dia hanya membuka mulutnya saat ada makanan di dekatnya. Dia tidak tahu cara mencari makanan atau memasukkan makanan ke mulutnya. Karena selama ini terbiasa hanya membuka mulut dan makanan itu sudah langsung masuk ke dalam mulut. Nah, selanjutnya. Iya. Akhirnya karena burung tadi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu makan, maka lama-kelamaan badannya tidak mampu untuk menopang sehingga mati. Burung yang kodratnya terbang lincah dengan warna yang menarik, tetapi tidak demikian dengan burung ini yang nasib malang. Baik, itu tadi tayangan metafora sudah Ibu berikan mengenai seekor burung, induk burung yang kasih sayangnya pada anak burungnya. Nah, kira-kira makna apa yang didapat dari tayangan metafora tadi? Ya, silakan Mbak Ulang. Burung itu tadi tidak memikirkan masa depan anaknya, karena kan itu jadi tergantung gitu loh. Ya, jadi memang anaknya paling bergantung sama ibunya, sama induknya tadi ya. Ada lagi soal mandiri. Silakan Mbak Nuti. Dia membuatnya tidak mandiri, sebenarnya dia mempelajari bagaimana mencari makan. Oh gitu, jadi anaknya tadi anak seburung ya Mbak Nuti itu malah jadi nggak mandiri dan tidak bisa belajar untuk mencari makan sendiri. Kira-kira jika dikaitkan dengan masalah yang dialami Mbak Dita, gimana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Seandainya kalau saya menjadikan ajakan informasi, saja saya buat. Siapa lagi? Saya Iya, Mbak Nusantara. Ya, jadi seandainya kamu tidak diajak dengan kamu, maka nanti seterusnya akan salah berpendapat. Nah, itu ya. Jadi kita yang Mbak Dita, kalau kamu nggak mengingatkan, mungkin kamu pendapatnya akan salah terus, gitu ya. Jadi sama temennya diingatkan mungkin dengan cara seperti itu, caranya dulu ya. Ada lagi? Ya, silakan Mbak. Ya. Secara nggak langsung temanmu ini mengingatkan kamu agar tetap fokus pelajaran. Nah, ya. Jadi temennya itu mengingatkan secara nggak langsung supaya kamu fokus. Kan tadi Mbak Dita menyampaikan ya, gitu Ya. bahwa dia itu keliru satu pendapat karena saat itu tidak fokus ke pelajaran sehingga pendapatnya apa? Keliru. Tetapi temannya menyampaikannya dengan cara mengejek karena Mbak Dita kan memang terbiasa menyampaikan pendapatnya betul ya. Pas itu pendapatnya apa? Keliru. Jadi sehingga temannya mengingatkan dengan cara seperti itu, gitu ya. Dan Mbak Dita tapi trauma kejadian itu, gitu ya. Baik. Nah sekarang Mbak Dita sudah bisa belum kira-kira mengisi kartu D?
Bisa. Bisa ya. Baik, ini programnya, ini kartu D, jadi silakan diserang aja di pemikiran-pemikiran yang personal tadi dan pemikiran yang baru setelah kita berbicara mengenai metafora tadi. Ya, apa ya kira-kira? Balik lagi siapa disebutnya? Jadi intinya diskusi itu menyerang pemikiran-pemikiran yang irasional supaya muncul pemikiran-pemikiran yang rasional yang masuk akal. Ya, silakan dibacakan. Saya cerdas, pasti bisa fokus sebelum mengungkapkan pendapat. Saya juga sering berprestasi di nilai rapat, selalu masuk 5 besar. Gitu, yang besar lah ternyata. Kita ikut Senang. bangga juga lo ya. Sebelum itu terus. Saya punya cita-cita menjadi hakim, jadi saya harus bisa percaya diri di depannya. Oh ya, dikaitkan dengan cita-citanya Mbak Dita menjadi hakim itu nggak mudah. Dia harus percaya diri karena kita tampil di depan umum, duduk di depan orang dan kita harus memberi keadilan buat orang lain ya hakim. Jadi kalau kamu sendiri nggak percaya diri, tidak akan bisa menjadi hakim menurut cita-citanya ya. Betul. Baik, Mbak Dita sudah bisa menyerang pemikiran yang irasional tadi. Aplaus buat Mbak Dita. Sekarang yang E itu effective new philosophy of life. Jadi pemikiran-pemikiran baru setelah mendiskut pemikiran-pemikiran yang irasional tadi. Jadi sekarang Mbak Dita kita bantu untuk menemukan pemikiran-pemikiran yang rasional, pemikiran-pemikiran yang baru yang masuk akal. Ya, silakan Mbak Dita. Kira-kira kejadian itu akan diganti dengan pemikiran yang rasional ini. Nah, apa ya kira-kira? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Nah, gitu ya. Yang tahu Mbak Dita mungkin ya. Karena kan yang bisa menumbuhkan keyakinan itu adalah Mbak Dita. Silakan dibacakan. Saya akan jadikan masalah sebagai batu loncatan menuju kesuksesan saya. Lalu dengan adanya masalah ini, saya diingatkan untuk fokus dalam belajar. Nah, betul. Apa sudah kita? Masalah itu bukan untuk kita terpuruk, terus sedih, benar enggak? Kira-kira di ruangan ini siapa yang punya masalah? Semuanya. Cuman kadang masalah kita itu tidak sama, ya. Kita itu menilai masalahnya lebih berat, masalah orang lain tidak. Padahal sebenarnya masalahnya juga sama-sama berat. Cuman ada yang dirasakan, ada yang masih dijalani, ada yang diselesaikan. Nah, Mbak Dita sudah bisa menemukan pemikiran baru mengenai masalahnya kemarin. Nah, masalahnya yang irasional tadi bahwa akan menjadikan masalah itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Kalian kita juga punya moto yang sama nanti ini ya. Ya, masalah itu jangan jadikan sebuah sebuah kesulitan, tapi jadikan loncatan saja. Jadi anggap bahwa kita itu saat berjalan pasti jalannya nggak aspal terus, benar nggak? Pasti ada jalan yang jalan rusaknya, benar nggak? Tapi kalau kita menemukan jalan rusak terus berbalik arah, kita akan tidak sampai ke tujuan. Yang betul adalah lalui, benar nggak? Jadi gunakan tenaga kaki kita dengan baik supaya bisa melalui jalan yang rusak tadi, yang berlubang tadi. Jadi gunakanlah sebagai batu loncatan saja. Dan dengan adanya masalah ini, saya diingatkan untuk fokus dalam pembelajaran. Jadi Mbak Dita paham kita keliruannya ya. Jadi saat itu tidak fokus. Nah, sekarang menjadi punya niatan untuk fokus dalam belajar. Supaya apa Mbak Dita? Supaya bisa cita-cita, terus supaya pendapatan tidak keliru lagi. Baik, alhamdulillah Mbak Dita sudah menemukan pemikiran yang rasional. Bangga Din, kamu sudah bisa menemukan pikiran rasional. Itu loh temennya bangga Mbak Dita. Aplaus Mbak Dita. Betul Din, sekarang kamu tinggal melaksanakan pemikiran rasional tadi. Nah, dilaksanakan Mbak Dita ya. Pastinya, aku nggak bakal nyoba melaksanakan ini. Terus aku juga sekarang lebih terbuka. Aku nggak bakal nyanyi kesempatan aku. Nah, itu loh ya.
Berarti Mbak Dita sudah siap akan melaksanakan aksi ini ya. Setelah kita kegiatan konseling kelompok. Bu Vena, tunggu hasilnya ya Mbak Dita. Tunggu hasil aksi yang akan dilaksanakan oleh Mbak Dita. Saya tunggu aksimu ya, Dit. Nah, Kak Ulan sudah siap menunggu aksi Mbak Dita di kelas ya. Alhamdulillah, Bu Vena sangat berharap ini ya, semoga Mbak Dita terus berkomitmen untuk melaksanakan aksi yang sudah tadi bisa dilakukan, dan Mbak Dita juga terus berpikiran menjadikan permasalahan ini sebagai motivasi diri, sebagai pegangan bahwa untuk berikutnya agar jangan gampang berpikir irasional. Tenang Bu, nanti ada Dita yang selalu bantuin si Dita itu. Oh iya, motivasi ya. Bantu motivasi juga di kelasnya ada kelas ya. Jadi saling memberi motivasi, memberi dukungan ya. Meskipun dulunya tidak satu SMP, sekarang adalah teman satu kelas. Ya. Nah, setelah kita tadi sudah saling membahas masalah Mbak Dita dan menemukan solusinya, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi? Ya, silakan Mbak Dita. Saya jadi bisa memecahkan permasalahan tidak percaya diri saya. Nah, berarti Mbak Dita sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi dan akan melaksanakan aksinya tadi ya. Baik, ada lagi? Kelihatannya kamu lebih bahagia daripada pertama datang ke sini. Itu loh, padahal jaga lebih sumringah ya. Tadi di sini kayak kalau bicara kayak pelan gitu ya. Sekarang sudah menemukan pemikiran rasionalnya, jadi lebih terlihat bahagia. Baik, ada lagi? Oh iya Bu, untuk konsep ABCD itu tadi sangat membantu kita loh, apalagi untuk permasalahan kita. Nah, betul. Jadi permasalahan yang kita bahas tadi dengan kartu ABCD ini tadi bisa membantu menemukan solusi dari masalahnya Mbak. Baik, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini? Saya sangat bahagia, saya ingin bicara masalah saya dulu sampai ke bawah sekali. Alhamdulillah, juga itu merasakan kebahagiaannya Mbak Dita ya. Mbak Dita sudah bahagia katanya sekarang bisa menemukan solusinya tadi ya. Saya juga ikut bahagia hari ini. Nah, yang kalian juga bahagia ini. Saya ikut bahagia Bu, semoga masalah saya selanjutnya bisa terselesaikan. Oh iya, kita akan bergiliran nanti ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas permasalahan siapa yang belum terselesai. Baik, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, sesuai dengan kesepakatan awal ya, pertemuan ini hanya 40 menit dan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita berakhir, tolong kalian mengisi angket evaluasi hasil dulu. Jadi kegiatan ini seperti apa, hasilnya menurut kalian sudah sangat sesuai dengan yang kalian harapkan atau tidak, itu ada di poin di akhir angket. Coba lihatnya, tadi kita sudah share di grup kita, di grup STBK, itu ada link Google Form. Kalian klik dulu ya, silakan. Nah, isi saja sesuai dengan apa yang kalian rasakan, yang kalian alami selama konseling. Sudah? Nah, baik. Nah, sekarang kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Jadi di hari yang sama saja ya, kita akan menyelesaikan permasalahan yang belum terselesai. Dan semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan kita doakan Mbak Dita bisa melaksanakan aksinya dengan baik ya. Dan misalnya sebelum pertemuan minggu depan ada hal yang mau disampaikan ke Ibu, bisa datang ke ruang kita ya. Kira-kira pertemuan hari ini bisa dicukupkan sampai sekian ya. Kalian juga sudah waktunya untuk istirahat. Nah, sekarang kita tutup kegiatan ini dengan berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Yang berdoa selesai. Nah, terima kasih sekali lagi kalian sudah mau datang ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.